Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadala Pratiwi dengan NIM 2404229 dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Topik ini penting karena investasi bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga berhubungan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas. Materi yang pertama yaitu tentang investasi. Investasi bisa kita pahami sebagai penanaman modal baik berupa uang maupun aset dengan harapan akan memberikan keuntungan di masa depan. Ada dua bentuk besar investasi. Yang pertama, investasi real. Contohnya membangun rumah, usaha, atau infrastruktur. Yang kedua, investasi finansial seperti saham, obligasi, dan deposito. Para ahli ekonomi seperti Todaro dan Smith menekankan bahwa investasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Materi yang kedua yaitu tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu sifatnya luas, bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga meliputi aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, orang disebut sejahtera kalau pendapatannya cukup, punya akses ke pendidikan, dan merasa aman dalam kehidupannya. Menurut BPS, kesejahteraan bisa diukur dengan beberapa indikator, seperti indeks pembangunan manusia, yaitu disingkat dengan IPM, angka kemiskinan, serta Gini ratio yang menunjukkan ketimpangan ekonomi. Materi yang ketiga yaitu hubungan investasi dan kesejahteraan. Investasi dan kesejahteraan masyarakat itu sangat berkaitan. Investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, kalau pemerintah membangun rumah sakit, bisa meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan investasi swasta bisa mendorong inovasi dan persaingan usaha yang pada akhirnya membuat produk dan layanan lebih baik untuk masyarakat. Materi yang keempat, dampak positif investasi cukup banyak. Di sini ada beberapa 3 hal dampak positif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, membuat pendapatan masyarakat bertambah. Selain itu, investasi juga membawa teknologi baru dan membangun infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi ekonomi lokal. Jadi, bisa kita lihat investasi memang punya kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan. Materi yang kelima, potensi dampak negatif investasi. Namun, investasi juga bisa menimbulkan dampak negatif kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya, bisa menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, atau ketergantungan yang terlalu besar pada investor asing. Bahkan ada risiko eksploitasi tenaga kerja. Karena itu, penting ada regulasi dan pengawasan dari pemerintah supaya investasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Materi yang keenam, contoh studi kasus. Contoh di Indonesia, investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara mampu memperlancar distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Investasi di sektor UMKM juga terbukti bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga serta membuka lapangan kerja baru. Selain itu, investasi di bidang pendidikan sangat begitu penting karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang hasilnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas bahwa investasi adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya akan sangat besar kalau diatur dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan investor,
tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas. Untuk itu, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama agar investasi bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi wabil walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.